Selamat siang ibu-ibu ALF yang saya kasihi. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan semua sehat ya. Senang bisa ketemu ibu-ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, tema kita hari ini adalah relasi dengan Tuhan dan sesama di era digital. Mari ibu-ibu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu meskipun lewat virtual Tuhan. Kami yakin Tuhan mempertemukan kami di dalam roh. Terima kasih Bapa dalam surga untuk siang hari ini. Tuhan pimpin tuntun kami, biarlah kami semua boleh belajar firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami. Supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami bicarakan, boleh kami pahami, dan tidak hanya berhenti di sana Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu ALF yang saya kasih dalam Tuhan, kita bicara hari ini mengenai relasi manusia dengan Allah dan sesama di era digital. Saya menganalogikan hubungan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia dengan sebuah salib. Saya menganalogikan sebagai demikian. Salib terdiri dari dua balok vertikal satu dan balok kedua adalah balok horizontal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, balok vertikal menunjukkan hubungan relasi manusia dengan Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 4, maka jelas di sana dikatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Oleh sebab itu, relasi antara manusia dengan Allah itu sangat intim adanya. Karena relasi ini dimulai dengan Allah yang berinisiatif. Allah yang datang dalam bentuk manusia, dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, menebus kita yang berdosa. Hubungan yang tadinya karena dosa dipersatukan kembali di dalam kematian Kristus. Kristus menjadikan kita boleh berhubungan kembali dengan Allah. Jadi manusia berhubungan dengan Allah merupakan sebuah anugerah karena Tuhan menyelamatkan kita. Itulah sebuah syukur dan terima kasih kita ibu-ibu kepada Tuhan. Karena kita dilayakkan untuk boleh berhubungan kembali dengan Allah. Di dalam hubungan dengan Allah, kita dikaruniakan roh, berbagai macam karunia-karunia roh. Hubungan yang intim ini membuat kita semakin dilengkapi oleh Tuhan. Kalau di dalam Galatia 5 ayat yang pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 22-23, Rasul Paulus menggambarkan bermacam buah roh, yaitu ada damai, ada sukacita dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah buah karunia-karunia roh yang Tuhan berikan ketika kita berhubungan intim, berrelasi dekat dengan Allah. Allah melengkapi kita untuk bermacam karunia-karunia roh untuk semakin baik di dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan berita, menyampaikan perintah, misi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Di samping kita boleh berbicara dengan Allah, kita juga mendengarkan Allah melalui firman-Nya, melalui pembacaan firman Tuhan. Allah ingin menjadikan kita sebagai alat di tangan-Nya untuk menyaksikan, menyatakan kasih Allah kepada sesama. Itulah di dalam hubungan yang intim manusia dengan Allah. Kita orang percaya dengan Allah. Tuhan menunjukkan, Tuhan ingin
kita terlibat di dalam menjadi partner Tuhan melayani sesama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita melihat ada balok yang kedua, yaitu horizontal. Nah, hubungan horizontal ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia, antara kita orang percaya dengan saudara seiman. Tuhan perintahkan kepada kita di dalam Yohanes 13 ayat 35, 15 ayat 16 sampai 17. Hendaklah kita saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Dan yang kedua, relasi dengan sesama. Relasi sesama adalah relasi antara orang percaya dengan orang yang di sekitarnya, orang-orang yang belum percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita untuk kita boleh pergi memberitakan Injil, menjadikan orang, menjadikan bangsa, suku bangsa menjadi murid Tuhan. Mengabarkan Injil kepada mereka, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan saja hanya kepada penginjil, bukan hanya perintah kepada pendeta, tetapi kepada setiap kita, termasuk ibu-ibu dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan ingin orang-orang percaya, anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, relasi manusia dengan Allah menunjukkan bahwa sesuatu yang memang harus kita kerjakan, memang harus kita lakukan. Kita tidak bisa terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bilang, kalau kita tidak tinggal di dalamnya. Pokok anggur itulah tempat di mana ada akar yang menyerap makanan. Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran, perumpamaan tentang dirinya adalah sumber dari segala suatu makanan. Sebagai pokok anggur adalah tempat di mana boleh ranting-ranting ini hidup, boleh menerima dari sumber makanan itu. Nah, kita orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melekat harus senantiasa bersekutu dengan Bapa. Kita harus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Supaya kita melekat kepada sumber kita. Allah adalah sumber dari segala sesuatunya, adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber dari segala suatu permasalahan yang tempat kita mengadu, tempat kita mendapatkan jawaban. Allah adalah sumber dari tempat kita menyampaikan keluh kesah. Allah adalah tempat di mana sumber kita mendapatkan inspirasi. Allah juga adalah sumber di mana yang harus menjadi pokok permasalahan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan? Perintah itu datang bersumber daripada Allah. Oleh sebab itu, relasi antara Allah dengan manusia harus terus manusia, kita orang percaya insafi, bahwa kita tidak boleh lepas dari relasi kita dengan Tuhan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kenal kepada Allah kita. Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, Allah yang kita sembah itu adalah roh. Dan kita tahu Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu, kita patut datang kepadanya. Patut kita terus menjalin relasi dengan Tuhan. Karena tidak semua orang memiliki relasi yang baik dengan Allah. Karena tidak semua orang boleh mengenal Allah. Kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Allah itu adalah roh. Baiklah kita yang berbicara, baiklah kita memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita boleh datang kepada Allah, itu ada sebuah anugerah.
Bukan hanya kita boleh berbicara di dalam doa kita kepada Tuhan, tetapi kita juga boleh mendengarkan setiap perintah, setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan misi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita setelah diselamatkan, Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tentu ada dengan maksud tertentu. Oleh sebab itu, kita mengetahuinya melalui hubungan kita dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan seterusnya. Allah adalah roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa barang siapa yang mau menyembah Allah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, artinya kita bisa saja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita boleh memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kita adalah roh dan kebenaran adalah kebenaran Allah. Kita oleh sebab itu, di dalam kita memuji dan menyembah Allah, kita tahu persis apa yang kita lakukan. Karena berita itu, karena apa yang ada di dalam kebenaran Allah, kita boleh dapatkan di dalam firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, relasi yang terkendala saat ini adalah antar sesama seiman. Sama seperti apa yang tema kita hari ini. Hubungan antara manusia, relasi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia di era digital. Masalahnya adalah kendala kita tidak bisa bersekutu secara fisik. Kita tidak bisa bertemu tatap muka karena masa pandemik saat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ada sebuah kendala di mana kita berhubungan dengan saudara seiman maupun dengan sesama manusia. Kita dibatasi oleh fisik, oleh distancing, physical distancing dan social distancing. Ini membuat kita tidak bisa ada jarak, tidak bisa ketemu, dan kita tidak bisa lagi seperti kemarin-kemarin dulu, setahun yang lalu, kita bisa ketemu, bersekutu di gereja. Kita sekarang harus bersekutu melalui virtual. Kita mau ketemu dengan saudara seiman kita, berbincang-bincang pun terbatas, karena ada physical distancing dan social distancing. Kita harus jaga jarak. Kita mau ketemu tetangga, kita mau ketemu teman-teman kita. Entah itu teman tetangga atau teman kuliah, entah teman sekolah kita dulu, teman kerja kita dulu. Kita dibatasi oleh jarak. Kita tidak bisa bebas seperti tahun yang lalu. Pandemi COVID-19 menjadi penghalang. Bagaimana mengatasinya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Kita tidak bisa menunggu bahwa waktu ini akan kembali seperti dulu. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kapan Tuhan akan mengizinkan itu berlalu. Kapan itu akan berakhir, kita tidak tahu. Yang harus kita kerjakan adalah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini, mari saya mengajak ibu-ibu semua. Kita mau belajar. Kita mau memanfaatkan. Kita mau beradaptasi, memanfaatkan teknologi yang ada. Jalankan perintah Allah melalui pemanfaatan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam persekutuan kita tadi saya katakan, kita mendapatkan instruksi, kita mendapatkan perintah, kita mendapatkan misi dari Allah untuk saling mengasihi, untuk mengasihi orang lain, untuk memberitakan kabar gembira, menyatakan kasih Allah, untuk bersaksi keluar. Kalau COVID ini menjadi kendala bagi kita, dan kita akan duduk diam terus di rumah ibu-ibu. Ibu-ibu akan tidak kemana-mana, dan ibu-ibu tidak bisa berbuat apa-apa hanya di rumah. Kalau tidak memanfaatkan teknologi yang ada. Jalan satu-satunya saat ini adalah teknologi. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan teknologi, mempermudah kita menjalankan perintah Allah. Perintah Allah seperti tadi kita sudah dengarkan, supaya kita saling mengasihi, supaya kita menjalankan berita Injil.
Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 menjadi amanat agung Tuhan kepada kita. Supaya kita boleh bersaksi, supaya kita bisa mengabarkan tentang Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Adaptasi dan belajar. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau, kita harus beradaptasi. Kita harus belajar, ibu-ibu. Tuhan memberikan kita kemampuan luar biasa kepada manusia. Kita hampir sempurna diciptakan. Kalau bukan karena kita jatuh ke dalam dosa, kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Artinya kita mendekati kesempurnaan seperti Allah. Oleh sebab itu kita seharusnya mampu beradaptasi. Seharusnya otak kita diperlengkapi oleh Tuhan, mampu untuk kita belajar tentang teknologi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan rendahkan diri kita, jangan remehkan diri kita, jangan pandang kepada umur kita, ibu-ibu. Jangan pikir kita ibu-ibu, jangan pikir kita sudah lanjut usia, kita sudah umur 50 tahun ke atas, kita tidak mampu beradaptasi dan belajar tentang teknologi. Saya yakin apabila kita mau, kita pasti bisa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alvin Toffler, dia menulis sebuah buku Future Shock pada tahun 1970. Buku ini sangat terkenal, hampir 15 juta eksemplar terjual. Saya kira sampai saat ini masih orang tahu siapa Alvin Toffler itu. Dia melamarkan, dia memprediksi bahwa akan datang, bahwa kemampuan manusia dalam beradaptasi diuji saat menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Nyata sekarang apa yang beliau prediksikan terjadi, ibu-ibu. Bahwa kita saat ini sedang diuji dengan perubahan yang cepat. Tidak pernah terlintas oleh kita bahwa 1 tahun lalu terjadi COVID-19 ini. Melanda hingga saat ini. Hampir di seluruh penjuru dunia. Boleh dikatakan bukan hampir, tetapi semua penjuru dunia mengalami pandemik ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan waktu yang singkat dan cepat, kita sedang diuji, ibu-ibu. Biarlah kita boleh lulus dari ujian ini. Lebih lanjut, Alvin Toffler membuat sebuah diagram, ibu-ibu. Ya, diagram ini ada 4 kuadran. Ya, sumbu pertama, ya, yaitu ketidakpastian di atas, ya, panik di bawahnya, ada tenang, dan sumbu yang horizontal sebelah kiri adalah tidak ada persiapan, dan sebelah kanan ada sumbu persiapan berlebihan. Jadi membentuk cross seperti ini. Yang di atas ini adalah panik, dan yang di bawah sekali, ibu-ibu, adalah tenang. Sedangkan yang di sini ada ketidakpastian, dan yang di sini adalah persiapan yang berlebihan. Alvin Toffler menjelaskan demikian, bahwa kuadran 1 adalah orang yang panik dan yang tidak ada persiapan. Ya, kuadran 1 berarti sisi sumbu kanan ke horizontal sumbu kiri, ya, kiri ke atas. Ini adalah kuadran 1. Ini adalah bagian orang yang panik dan tidak ada persiapan menghadapi kondisi saat ini. Sedangkan kuadran kedua adalah sisi sumbu kanan ke kanan, atas ke bawah terus ke kanan. Itu adalah sumbu kuadran kedua. Mereka yang panik dan persiapannya berlebihan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa mereka yang saat ini dalam kondisi pandemik ini, mereka yang bertindak ceroboh dalam mengambil keputusan terkait, ya, mereka menjadi stres, mereka menjadi panik, stres, dan bahkan jatuh sakit, ibu-ibu. Dan kuadran yang ketiga adalah kuadran sisi kiri, sumbu kiri, dan sisi vertikal ke bawah, yaitu mereka
disebut kuadran gitu ya, mereka yang tidak panik, santai, namun tidak ada persiapan. Nah, kelompok ini, tipe ini ibu-ibu, mereka yang nekat, mereka yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, mereka yang tidak peduli dengan disiplin yang dianjurkan pemerintah. Mereka nekat, mereka datang ke gereja, berkumpul, dan apa yang terjadi? Kita sudah banyak dengar, ada gereja yang banyak tertular COVID-19 karena ketidakdisiplinan ini. Ada banyak orang yang tertular COVID karena tidak memakai masker, tidak menjalankan protokol cuci tangan, menjalankan physical distancing, menjalankan social distancing. Nah, sedangkan tipe yang keempat ibu-ibu adalah tipe sumbu vertikal ya ke bawah dengan horizontal ke kanan ya. Ini adalah sumbu di mana disebut kuadran keempat ibu-ibu. Kuadran keempat ini adalah orang yang melakukan dengan tenang dan tidak ada persiapan ya. Yakni orang-orang yang tenang yang melakukan persiapan yang cukup dalam menghadapi sesuatu sulit. Kita tidak perlu resah apalagi depresi. Hal yang perlu kita lakukan adalah optimis dan tetap waspada, berani menghadapi dengan adaptasi dan belajar ibu-ibu, memanfaatkan teknologi, bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman, memanfaatkan teknologi, entah itu lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, ibu-ibu bisa memberitakan Injil, ibu-ibu bisa menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar, kepada teman-teman ibu masa lalu tempat bekerja, teman-teman ibu waktu sekolah dulu, atau siapa saja tetangga ibu. Kita manfaatkan, kita beradaptasi dengan teknologi, kita belajar supaya kita bisa mempergunakan medsos, WA, dan lain sebagainya untuk bersaksi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pernyataan yang menarik sekali dari Alvin Toffler. Salah satu pernyataan itu adalah demikian. Buta huruf pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca, beliau katakan, dan menulis. Tetapi, melainkan mereka yang tidak bisa belajar, melupakan belajar, dan belajar kembali. Jadi, buta huruf menurut Alvin Toffler bukan mereka yang tidak bisa baca tulis ibu-ibu, tetapi yang mereka tidak memanfaatkan untuk belajar. Marilah ibu-ibu kita menginsafi ini. Kita mau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kita mau belajar teknologi. Kemudian saya mengutip ibu-ibu dari seorang tokoh politik, seorang wakil majelis permusyawaratan rakyat bernama Reri, biasa dipanggil, beliau mengatakan demikian. Jangan berhenti menjadi seorang pembelajar, karena seorang pembelajar akan selalu mendapat jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Ya, inilah Wakil Ketua MPR beberapa waktu lalu dalam pidatonya beliau mengatakan demikian. Jangan kita menjadi seorang tidak terpelajar, tetapi kita menjadi seorang pembelajar. Karena seorang pembelajar akan selalu bisa mendapat jawaban atas masalah-masalah dihadapinya. Inilah seorang pendiri Nasdem, salah seorang pendiri Nasdem katakan, komisaris media group dia Bu. Seorang Reri atau nama lengkapnya Lestari Murdijat. Menarik sekali ibu-ibu, bahwa kita memang harus belajar. Kita terus harus belajar selama hayat masih di kandung badan. Kita tidak bisa berhenti untuk belajar. Berapapun usia kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian ada seorang yang bernama Eka Wartana. Dia adalah seorang penulis mind web, konsep berpikir tanpa mikir. Bukunya sangat laris, bukunya sangat terkenal. Dia menyebutkan bahwa ada 100 miliar neuron atau sel saraf di dalam otak manusia ibu.
Jadi Tuhan luar biasa menciptakan kita sebenarnya. Ada banyak sel saraf yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan ada 100 miliar neuron, sel saraf yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau ibu-ibu pasti pernah dengar bahwa apa yang disebut dengan alam bawah sadar. Di dalam buku dia menjelaskan bahwa kita sebenarnya bisa mendivisikan, bisa menuliskan segala sesuatu, bisa mengkonsepkan segala sesuatu tanpa harus pikir, tanpa harus mikir lagi kita bisa. Dia kasih contoh misalnya, ibu-ibu kalau masak, ibu-ibu kan tidak harus selalu dengan resep. Wah, garamnya sekian, petsinnya sekian, kuahnya sekian, sayurnya sekian, dagingnya sekian. Tidak, bukan ibu-ibu, garamnya sekian. Kan tidak harus selalu begitu. Tetapi semua sudah kita hafal, ada di bawah otak kita, ada di dalam pengalaman dia katakan pengalaman itu tersimpan di dalam memori kita, di bawah alam sadar kita. Sehingga sebenarnya kalau kita belajar, kita punya pengalaman yang tadinya kita pikir, waduh sulit, ternyata bisa sebenarnya kita lakukan. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kutipan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Ya, selain kita boleh mengenal baik, kehidupan yang baik di dalam Tuhan, kita juga perlu pengenalan akan Kristus. Pengetahuan kita bertambah, pengetahuan kita harus terus bertambah. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik, Rasul Petrus katakan. Kemudian saya mengutip 2 ayat firman Tuhan dari Raja Salomo. Demikian Amsal 23 ayat 12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebanyak mungkin. Amsal mengatakan demikian. Ya, supaya kita berhikmat, supaya kita menjadi orang bijaksana dalam bertindak, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan, supaya kita bisa menceritakan kasih Tuhan, supaya kita boleh saling memberi, saling menyatakan kasih di dalam saudara seiman, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mau belajar seperti Amsal katakan. Supaya kita belajar sebanyak mungkin. Supaya kita beradaptasi. Supaya kita belajar teknologi. Supaya kita bisa menyatakan kasih Allah. Dan yang terakhir ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga yang bijak menuntut pengetahuan. Jadi biarlah hati dan telinga kita mau terbuka untuk siap menerima teknologi, beradaptasi, belajar, supaya kita boleh semakin tambah pengetahuan. Supaya apa? Supaya relasi kita dengan Tuhan, supaya relasi kita dengan sesama saudara seiman, supaya relasi kita dengan semua orang, sesama manusia, tidak terkendali jikalau kita beradaptasi dengan era digital ini. Kita belajar ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, saya mau mengingatkan, kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berlalu. Kita tidak bisa mendiam dan menunggu terus ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus bangkit. Mari kita bangkit. Kita belajar adaptasi dan belajar teknologi. Tidak perlu harus belajar kita menjadi sekolah secara formal ibu-ibu. Sampai dalam tidak perlu. Tetapi ada bagian-bagian simple saja yang kita perlu belajar. Sehingga kita minimal kita bisa mengoperasionalkan misalnya Zoom. Seperti hari ini, melalui Zoom kita bisa mengoperasionalkan. Kita bisa operasionalkan YouTube
supaya kita bisa menyaksikan, kita bisa terlibat streaming di dalam beribadah. Kita bisa mengoperasionalkan Facebook, WA, kita bisa mengirim firman Tuhan, kita bisa melakukan Zoom meeting sesama teman-teman seiman kita, supaya saling menguatkan. Kita tidak hanya bergantung kepada orang lain, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh untuk menolong kita, memampukan kita untuk belajar beradaptasi dengan teknologi. Mari kita berdoa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami menginsafi Tuhan. Kami adalah ranting yang ada melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mungkin tidak berelasi dengan Allah. Kami harus terus menjaga keintiman hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami boleh tumbuh dan berbuah. Karunia-karunia buah yang Tuhan berikan kepada kami akan melengkapi kami Tuhan, supaya kami dilengkapi untuk melayani orang lain, boleh mengasihi setiap saudara-saudara seiman, dan mengasihi orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bersaksi menjadi alat di tangan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh beradaptasi dengan teknologi, supaya kami mampu dan bisa melakukan itu pada masa pandemik ini. Kami tidak menunggu sampai pandemik ini berlalu baru kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, misi yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Tetapi pada masa pandemik ini juga Tuhan, kami boleh belajar akan teknologi digital, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tolonglah kami Roh Kudus, memampukan kami belajar beradaptasi. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan kesempatan untuk kita melakukan tanya jawab seputar apa yang tadi kita bicarakan soal digital. Nanti tidak semua mungkin yang bisa saya jawab, tetapi nanti tim IT gereja, Yunus, Yuna, dan teman-teman akan membantu kita membuat tutorial, ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ibu kami tampung, nanti kita jawab melalui tutorial yang sederhana supaya ibu-ibu semakin dimengerti dan memahami bagaimana belajar digital. Di era digital ini belajar teknologi, ya, yang sederhana membantu kita di dalam persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Ya. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan.